Madagascar was first settled by people from Asia. Even though Madagascar is an African island, its first settlers were from Borneo, Indonesia. The Malagasy language is still closely related to Southeast Asian languages, a true cultural blend. Wimpern. Volumasu. Bulumata. So, was bedeutet weiß? Fuzi. Puti. Was bedeutet Kaka? Tai. Kai. Was bedeutet voll? Fenu. Penu. So, was bedeutet das? Itu. Itu. Und letzte, was bedeutet Sachs? Karung. Harna. Hah? Penerangan selama-lamanya. Itu. Selama-lamanya apa? Virahalahina mandragsai. Saudara. Saudara. Rahalahi. Persaudaraan. Virahalahiana. Bahagia akan datang. Di sebuah pulau besar di lepas pantai Afrika, jauh dari Nusantara, tersimpan sebuah kisah yang terdengar seperti legenda. Namun, ini bukan dongeng. Namanya adalah Madagaskar, sebuah negeri eksotis, liar dan penuh misteri di Samudra Hindia. Sekilas, tak ada yang menghubungkannya dengan Indonesia. Namun ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jejak Nusantara hidup di sana. Penelitian bahasa menunjukkan bahwa bahasa nasional mereka, Malagasy, berasal dari rumpun Austronesia, keluarga bahasa yang juga digunakan di Indonesia. Kata-kata dasar, struktur kalimat, hingga istilah maritim, semuanya mengarah ke satu wilayah di Asia Tenggara yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, penelitian genetika modern menemukan bahwa sebagian DNA penduduk Madagaskar memiliki garis keturunan yang kuat dari Asia Tenggara, khususnya kawasan Kalimantan bagian selatan. Artinya, ribuan kilometer sebelum peta dunia tergambar rapi, sebelum kapal baja menguasai lautan, leluhur Nusantara telah menyeberangi Samudra Hindia. Mereka tidak sekedar singgah, melainkan menetap, membangun kehidupan, dan meninggalkan warisan. Bayangkan keberanian mereka. Dari kepulauan tropis yang dikelilingi laut, mereka membaca bintang, memahami angin, menaklukkan ombak tanpa teknologi modern, dan tanpa jaminan keselamatan. Namun, mereka berhasil tiba di sebuah pulau besar dekat Afrika dan mengubah sejarahnya. Dan yang membuat kisah ini semakin menyentuh, pengakuan itu bukan hanya datang dari para peneliti, tetapi juga dari masyarakat Madagaskar sendiri. Ada suku di Indonesia yang berasal dari Kalimantan, suku Dayak. Mereka diperkirakan adalah orang yang datang pertama kali ke Madagaskar. Mereka datang dari arah timur, lalu menetap di tengah Madagaskar, antara daerah Nadiru, dan kini menjadi suku Merina. Mendengar mereka menyebut Indonesia sebagai bagian dari asal-usul mereka, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Di tanah yang begitu jauh dari Nusantara, nama Indonesia bukan sekedar negara modern, ia adalah akar sejarah. Tanah ku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Merah darah, yang putih suci. Yang di Madagaskar tambah satu lagi, hijau. Harapan. Waktu saya terbang ke Indonesia itu, orang tua saya bilang, "Leona, kamu nih kembali ke sumber ya?" Saya bilang, "Kok bisa?" Ya memang oleh karena sejarah, yaitu nenek moyang kami adalah dari Indonesia. Jauh ya, jauh sih jauh, tapi kita ini adalah saudara. Makanya Indonesia ini adalah negara yang saya tidak akan lupakan. Soalnya persaudaraan kita itu selama-lamanya.
Dayak people, as in Dayak people berketurunan Dayak. Everyone in Madagascar is descendant from natives from Borneo, and you can see it in the language. The closest language to Malagasy language is the Dayak Ma'anyan language, and I'm going to give you a few words to show you how similar it actually is. So you know, in Malay, to say a person, they say orang. We say ulun, and in Ma'anyan they say ulun. For water, Malay says air, and we say ranu, and in Ma'anyan it's ranu. And then you have the number 3, 7 and 8. In Malay it's 3, 7, 8. For us it's telu, fitu, valu, and in Ma'anyan it's telu, pitu, walu. Other words, for example, in Malay to say day it's hari, for us it's andr, and for them it's andrau. And then the hair, in Malay it's rambut, for us it's vul, and they say wood. Beberapa tradisi mereka masih menyimpan jejak Asia, teknik bercocok tanam, bentuk rumah tradisional, hingga warisan budaya yang tak sepenuhnya Afrika dan tak sepenuhnya Asia. Mereka adalah persimpangan dua dunia, dan di sana ada jejak Nusantara. Seringkali kita merasa kecil dalam percaturan dunia modern, namun sejarah berbicara lain. Leluhur kita pernah menjadi pelaut samudra, penjelajah lintas benua, dan pembawa budaya. Madagaskar berdiri sebagai saksi hidup bahwa jejak Indonesia pernah melampaui batas geografisnya. Ini bukan kisah penaklukan atau penjajahan. Ini adalah kisah keberanian manusia Nusantara menembus cakrawala. Mungkin sudah saatnya kita kembali menyadari kebesaran itu, bahwa Indonesia bukan hanya negeri kepulauan, tetapi negeri para pelaut yang pernah menyentuh Afrika dengan jejak budayanya. Dan di pulau besar itu, ribuan kilometer dari rumah, warisan itu masih hidup. Yang paling menggetarkan dari semua ini bukan sekedar data atau penelitian ilmiah, tetapi kesadaran bahwa di sebuah pulau dekat Afrika ada anak-anak yang tumbuh dengan bahasa yang memiliki jejak Nusantara. Ada keluarga-keluarga yang tanpa sadari menyimpan darah pelaut dari Asia Tenggara. Dan ketika sebagian warga Madagaskar menyebut bahwa nenek moyang mereka berasal dari Indonesia, itu bukan hanya pernyataan sejarah, tetapi adalah jembatan waktu yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, menghubungkan samudra yang luas dengan satu akar yang sama. Bayangkan, ribuan tahun lalu leluhur Nusantara menatap cakrawala tanpa tahu apa yang menanti mereka di ujung lautan. Namun keberanian itu membawa mereka menulis bab sejarah di benua lain. Hari ini mungkin kita tidak lagi berlayar dengan perahu bercadik, namun jejak itu tetap hidup. Madagaskar adalah pengingat bahwa Indonesia bukan bangsa kecil yang baru dikenal dunia. Kita adalah bangsa yang pernah menjelajah, menetap, dan meninggalkan warisan lintas benua. Dan mungkin kebanggaan itu bukan untuk disombongkan, tetapi untuk diingat bahwa di dalam darah Nusantara mengalir keberanian untuk melampaui batas. Dan di seberang Samudra Hindia, sebuah pulau besar masih menyimpan cerita tentang kita.